Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memaparkan materi mengenai keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Untuk penjelasan selanjutnya, silakan simak video berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan membimbing diskusi kelompok kecil? Membimbing diskusi kelompok kecil adalah proses mengatur keterlibatan sekelompok siswa dalam interaksi belajar mengajar yang bertujuan memecahkan suatu masalah yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan. Dan diskusi kelompok adalah hubungan interaktif antar kelompok-kelompok kecil siswa yang dibentuk untuk kebutuhan pembelajaran dengan dibimbing guru untuk saling berbagi informasi, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan. Selanjutnya, diskusi kelompok kecil juga merupakan suatu proses percakapan yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, dengan tujuan berbagi informasi atau pengalaman, mengambil keputusan, memecahkan suatu masalah. Jadi pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ialah keterampilan melaksanakan kegiatan membimbing siswa agar dapat melaksanakan diskusi kelompok kecil dengan efektif. Bagaimana dengan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil? Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan keterampilan yang penting bagi pengajar dan fasilitator. Dengan menggunakan keterampilan ini, pemimpin diskusi dapat membantu peserta untuk berpartisipasi aktif dan meningkatkan efektivitas diskusi secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan apa saja tujuan dari membimbing diskusi kelompok kecil. Yang pertama, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang kedua, berbagi informasi dan pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru dan memecahkan masalah yang dipecahkan bersama. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman atas masalah penting, meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Yang kelima, membimbing kerjasama yang sehat, kelompok yang kohesif dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. Hal ini ditandai dengan adanya kemanusiaan berpartisipasi, kehangatan hubungan antar pribadi, kesediaan menerima dan mengenai lebih jauh topik diskusi dan menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, semua anggota kelompok mempunyai keinginan untuk mengenal dan menghargai, dapat merasa aman dan bebas mengungkapkan pendapat. Nah, yang kedua itu perlu perencanaan dan persiapan matang meliputi topik yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, minat dan kemampuan siswa. Masalah hendaknya mengandung jawaban yang kompleks, bukan jawaban tunggal. Adanya informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik tersebut agar para siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang sama. Guru harus benar-benar siap dengan sumber informasi sebagai motivator sehingga mampu memberikan penjelasan dan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi siswa. Nah, yang ketiga itu, diskusi kelompok kecil sangat bermanfaat bagi siswa untuk berbagi informasi dan pengalaman antar siswa dalam memecahkan suatu masalah. Dapat meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan yang sedang terjadi dalam kegiatan pembelajaran, memberikan pengalaman keterlibatan siswa dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi secara logis, rasional, dan sistematis, memupuk kerjasama dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam kelompok. Nah, yang keempat itu mengingat banyak manfaat yang diperoleh siswa dari diskusi kelompok kecil dalam pelaksanaannya yang perlu dipahami. Agar jangan sampai diskusi didominasi oleh seseorang siswa dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa lainnya apalagi oleh guru. Hindarkan monopoli pembicaraan oleh siswa tertentu. Hidangkan pembicaraan yang tidak relevan dengan topik diskusi. Mengatur agar siswa semua berpartisipasi dengan mendorong serta memberi kesempatan kepada siswa yang enggan untuk berpartisipasi. Memperjelas serta mempertegas sumbangan pemikiran siswa terhadap pemecahan masalah yang didiskusikan. Akhiri diskusi dengan membuat kesimpulan secara efektif.
Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen bimbingan diskusi kelompok kecil. Yang pertama itu memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. Pemusatan perhatian siswa terhadap topik dan masalah yang didiskusikan dengan cara A. Menyampaikan topik atau rumusan masalah yang akan disampaikan pada awal diskusi. B. Mengemukakan masalah-masalah lebih spesifik. C. Mengingatkan siswa tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam diskusi terhadap topik masalah yang dibahas serta tujuan diskusi. D. Membuat rangkuman hasil pembicaraan diskusi. Baik, yang kedua itu memperjelas dari masalah maupun ulasan pendapat yang dilakukan dengan cara A. Menguraikan atau merangkum ide-ide, gagasan, dan pemikiran yang disampaikan siswa. B. Meminta komentar atas siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa untuk memperjelas atau buah pikir yang telah dilontarkan. C. Mengurangi gagasan-gagasan siswa dengan pemberian tambahan informasi. 3. Yaitu menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Menganalisis pendapat siswa dengan A. Meneliti apakah pendapat dan gagasan yang disampaikan siswa didasari atas referensi yang kuat atau didasari atau pikiran yang logis atau rasional. B. Memperjelas gagasan dan pikiran yang disampaikan siswa, mana yang bisa diterima dan disepakati, dan pemikiran serta pendapat siswa yang tidak dapat diterima dan disepakati. Yang keempat, meningkatkan usulan siswa. Cara yang dapat dilakukan agar siswa memberikan sumbangsi pemikiran dalam kegiatan diskusi dapat dilakukan dengan cara A. Memancing siswa dengan pertanyaan yang menantang. B. Memberikan contoh-contoh verbal maupun nonverbal. C. Memberikan kesempatan berpikir yang cukup kepada siswa. D. Memberikan perhatian dan dukungan terhadap pemikiran siswa. Kelima itu menyebarluaskan kesempatan berpartisipasi. Memberi kesempatan berpartisipasi kepada siswa dapat dilakukan dengan cara A. Memancing siswa berpartisipasi dengan berbagai cara. B. Mencegah peserta diskusi berbicara serentak dan tidak beraturan dengan memberikan kesempatan kepada semua siswa berpartisipasi secara bergilir. C. Mencegah secara bijaksana bila terjadi monopoli pembicaraan oleh salah satu seorang siswa. D. Mendorong siswa agar memberikan komentar atas pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan siswa lainnya. Yang terakhir yang itu menutup diskusi. Untuk menutup diskusi dapat dilakukan dengan cara poin pertama yaitu membuat rangkuman dan kesimpulan hasil diskusi dengan bantuan bersama-sama siswa. Poin kedua yaitu memberikan masukan tindak lanjut dapat pada yang harus dilakukan dari hasil diskusi serta gambaran tentang topik diskusi yang akan datang. Yang terakhir itu bersama-sama siswa menilai proses dan hasil diskusi yang telah dilakukan. Terima kasih. Itulah pemaparan materi yang disampaikan oleh teman kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu membimbing diskusi kelompok kecil adalah suatu proses mengatur keterlibatan kelompok siswa dalam interaksi belajar mengajar yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang diikuti dengan pengambilan kesimpulan. Nah, sedangkan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan keterampilan yang penting bagi pengajar dan fasilitator. Nah, dalam membimbing diskusi kelompok kecil, guru dituntut untuk bisa mengatur jalannya diskusi sehingga metode diskusi tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, guru sebagai pembimbing diskusi kelompok kecil harus mempersiapkan agar siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman
dalam menjelajah gagasan baru dan meningkatkan pemahaman atas masalah penting.